Terus yang B, toko Bestari mengeluarkan biaya promosi, penjualan dan biaya penyimpanan sebesar 700.000. Terus komisi penjualan ditentukan sebesar 25%. Dan pada akhir tahun toko Bestari melaporkan bahwa semua pakaian wanita yang dititipkan berhasil dijual dan mengirimkan kas sebesar 8 juta. Oke, langsung dilihat di halaman 6.22. Jadi ingat, kalau metode laba tak terpisah, dibuka di halaman 6.22 ya. Kalau metode laba tak terpisah, mencatatnya seperti penjualan biasa. Nah, dilihat yang pertama, jadi nggak ada akun konsinyasi keluar. Kan kalau tadi kan, kalau yang metode laba terpisah kan ada akun konsinyasi keluar. Itu bisa dilihat. Yang nomor 1, pengiriman barang nggak perlu dibuat jurnal. Terus yang kedua, ongkos kirim perlu. Ongkos kirim pada kas karena PT Anjani yang atau pengamanat yang membayar. Terus yang ketiga itu nggak perlu biaya promosinya. Terus penjualan juga nggak perlu. Nah, langsung ketika menerima kas dari PT Toko Bestari baru dicatat. Jadi kas pada penjualan sebesar 8 juta, ya kan? Nah, habis itu jangan lupa kayak tadi dihitung piutangnya berapa kan, karena harusnya kalau laku kejual semua, jadi kan kalau aku kejual semua berarti 2000 dikalikan 15.000, berarti 30 juta ya. 2000 kalikan 15, Masya Allah. Iya, 30 juta harusnya. Nah, tapi kan yang dibayarkan baru 8 juta. Nah, berarti sisanya 22 juta itu harus dihitung. 22 juta dikurangi biaya promosinya. Biaya promosinya kan sebesar 700.000. Terus dikurangi lagi biaya komisi. Komisinya tadi 25% dari penjualan. Berarti 25% dari 30 juta berapa? 0,25 kali 30 juta. Sebesar 7.500.000. Nah, di sini biaya komisi 7,5 juta, baru ketemu sisanya 13.800.000 itu piutangnya Toko Bestari. Itu untuk mencatat paham ya? Jadi untuk mencatat itu dikurangi dulu, kan total penjualan 30 juta, tapi yang sudah dibayar 8 juta, makanya sisanya 22 juta. Itu harus dikurangi biaya komisi dulu sama biaya-biaya yang dibayar oleh si komisioner, baru ketemu piutangnya komisioner itu berapa. Oke, terus mencatat beban pokok penjualan. Nah, ini kan kalau di yang tadi nggak ada mencatat beban pokok kan, nah sekarang harus kita catat, karena di sini nanti nggak perlu jurnal penutup, hanya jurnal penyesuaian. Nah, di sini dia beban pokok penjualan pada persediaan barang. Tadi kan ketemunya 2000 kali 10.000, karena per unit kan harganya 10.000 beban pokoknya. Makanya di situ beban pokok penjualan pada persediaan barang sebesar 20 juta. Terus habis itu yang C itu jurnal penyesuaian, ini untuk mengetahui labanya berapa. Di penjualannya 30 juta, terus biaya-biayanya berapa, biaya kirim, biaya promosi, biaya komisi, sama beban pokok penjualannya sebesar 20 juta. Makanya ketemu laba konsinyasi sebesar 1.550.000. Jadi tidak perlu jurnal penutup, itu bedanya. Sampai sini paham? Cara perhitungannya sebenarnya sama, hanya cara mencatatnya saja yang berbeda.
Ingat ya, cara menghitungnya sama, hanya cara pencatatnya yang beda antara metode laba terpisah dan metode laba tak terpisah. Oke, itu kan tadi kalau barangnya laku terjual semua. Sekarang kita lihat yang barangnya belum ada, yang belum laku terjual. Ini contoh soalnya sama kayak yang tadi, yang TV. Ingat, yang pertama pengiriman barang nggak perlu dicatat. Terus habis itu yang kedua langsung biaya yang dikeluarkan oleh pengamanat. Jadi ongkos angkutnya segitu, sama kan tadi kayak pada kas, ongkos angkut, biaya asuransi pada kas, sama kayak yang metode laba terpisah tadi. Terus di sini ini juga kasnya segini, sama ya, kas pada penjualan, mencatat penerimaan. Terus persediaan barang, nah ini yang beda nih. Persediaan barang ini dicatatnya pakai yang ini aja. Persediaan barang itu 102, itu kan dari persediaan barang sebesar harga ya Allah, nih dari sini tabelnya ini, sebesar harga pokoknya. Halaman berapa ya? Sebentar internetnya. Ya nanti dibaca ya Mbak Yanti. Yang lain gimana, paham tak? Ada yang mau ditanyakan? Oh, saya tahu. Dibuka halaman 624. Nah, itu untuk mencatat persediaan barang itu dari itu. Pakai yang kedua bisa, pakai yang pertama bisa ini. Jadi biaya-biaya itu, ini yang D, poin D itu kita bikin jurnal penyesuaian. Jadi biaya-biaya yang timbul tadi kita catat sebagai persediaan barang itu untuk yang sisanya ya, dari 6 TV yang belum terjual. Yang di sini persediaan barang 90.000 itu kan dari biaya angkutnya sama biaya asuransi 90.000. Terus yang 12.000 itu persekot beban operasi, itu karena biaya promosi yang dibayar oleh si komisioner. Terus ini kreditnya yaitu tadi biaya-biaya itu, kayak biaya-biaya itu dimasukkan ke persediaan barang, sama persekot beban operasi. Yang persekot beban operasi itu biaya yang dikeluarkan oleh si komisioner, tapi yang persediaan barang itu biaya yang dibayar langsung oleh si pengamanat. Oke. Terus bikin ini jurnal penutup beban pokok penjualan pada persediaan barang. Nah, beban pokok penjualan ini beban pokok dari 6 TV yang belum terjual. 1.600.000. Kok 1.600.000? Kayaknya enggak deh. Yang belum terjual kan 6 TV. Ya Allah, salah, ini yang sudah terjual. Maaf, ini jurnal penutup ini pada yang barang sudah terjual. Jadi kan 4 TV sebesar 400.000, makanya